Terus apa nih? Ada Kiran. Oke. Kalau kita lihat dari apa namanya silabus, nanti kita akan masuk ke materi. Ada yang saya belum itu tuh. Nggak apa sih, tapi aja. Ini data kategorik belum kita bahas sebenarnya. Kalian dapat nggak data kategorik? Adika dapat? Ada akan ada atau ini? Tahu saya nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Oke. Oke, apa karena agak berat kalau misalkan itu belum ada ya. Jadi sebenarnya simpel sih sebenarnya data kategorik lah. Tapi kalian udah pernah dapat misalkan tabel 2 arah gitu, dapat kan? Kalau salah di simulasi di pelajaran di ilustrasi apa namanya data eksplorasi pasti udah lah. Seingat saya sih pasti harus sudah dilakukan sebelum ke uji-uji analisis data kategori seperti logistik dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan masuk yang namanya bootstrap. Ya, bootstrap analisis atau namanya computational statistic, namanya resampling lah, namanya kita sebut sebagai resampling method gitu ya. Resampling itu bagaimana melakukan proses resampling, itu ada yang namanya bootstrap, ada yang namanya jackknife, kemudian ada yang namanya ya permutation dan sebagainya, kita masuk ke situ. Kemudian baru kita akan masuk ke topik yang review dan sebagainya gitu. Jadi kalau secara awal sebenarnya kita kalau untuk R untuk di buku itu udah cukup di situ ya, bukunya di situ. Kalau di buku itu ada namanya regresi logistik, tapi saya nggak yakin kalian sudah pernah. Tolong baca aja, mungkin kalian itu akan disinggung mungkin di data mining, mungkin disinggung mungkin ya. Saya juga kalau saya ngajar data mining saya akan menyinggung akan membahas mengenai namanya analisis data kategorik gitu ya. Tapi itu nanti kita akan bahas setelah ini. Kalau kalian sudah, kalau saya lihat nge-review udah bikin uji ANOVA, kemudian T-test ya, kemudian yang lain sebagainya gitu ya, ragam. Nah, mungkin kita akan bahas yang belum kebahas adalah sebenarnya bagaimana resampling method sama kemudian proporsi. Uji proporsi harusnya udah pernah ya? Udah pernah belum? Di Metstat 2. Sudah belum? Lupa ya? Ada Pak di Metstat. Metstat 2 uji proporsi ya kan? Kita akan bahas itu berikutnya, uji proporsi harusnya sudah. Uji proporsi, kemudian yang belum kita bahas itu uji proporsi, kemudian ANOVA sudah, bootstrap, dan kemudian nanti akan latihan-latihan. Kita udah pertemuan keberapa sekarang nih? Kalau boleh tahu nih, saya cek dulu deh. 10, Pak. 10, masih ada 4 lagi. Masih ada 4 pertemuan lagi yang bisa kita bahas. Oke, gini. Oke, kita masuk ke uji proporsi dulu deh. Sebentar. Mungkin 15 menit, simpel sih ya kan. Berikan. Di buku itu nggak ada uji proporsi. Gampang, simpel uji proporsi itu. Nah, ini saya share screen. Ya, sudah terlihat. Coba lakukan, ini saya akan berikan, coba kalian buka R. Nah, masih pakai laptop, nggak pakai laptop atau pakai ini. Kalau kalian catat dulu boleh lah. Saya nggak berikan catat dulu. Nanti coba setelah ini kalian lakukan di R itu ya. Di uji proporsi itu yang pertama adalah
Ingat kita mau lihat apakah proporsi yang kalian lakukan di awal itu apakah ada beda proporsi ya seperti min sama dengan mu sama dengan mu 0 lah gitu kan. Apakah beda proporsi itu dengan yang kita ekspektasi misalnya gitu. Contoh ya misalkan di sini kita mau generate misalkan R binom itu probability 0,5 gitu kan. Kita mengenerate yang isinya heads, jumlahnya sebanyak 100 tapi peluangnya kita estimasi adalah 0,5 gitu ya. Tapi nggak akan selalu sama dengan 0,5. Makanya kalau kita dapatkan pakai uji namanya prop.test. Heads itu yang kita dapatkan di sini. Jumlahnya ada 100. Ini adalah proporsinya yang kita ekspektasi P0-nya lah. Apakah P itu sama dengan 0,3? Jawabannya pasti apa nih? Kira-kira mana? Ya dia tidak akan kita lihat apakah dia bisa terima atau tolak. Kalau di sini misalkan kita H0,3. Kalau H0-nya misalkan 0,5 tinggal dirubah aja. Dia prop test head sama dengan 100 itu default-nya 0,5. Default-nya ya. Default-nya. Nah, ini adalah ketika dia sama dengan atau tidak sama dengan 0,5. Bisa dilakukan di situ. Nah, ini akan beda hasil loh. Hasil heads ini kan saya tidak mengenerate sendiri-sendiri ya. Ini generate secara ini ya. Kalian masing-masing kan beda karena jumlah yang generate dan nilainya kan beda tergantung dari random seed kalian. Nah, ini kemudian proportional test kalau kita mau lihat kan apakah dengan ada namanya tes dengan correction. Kan. Ingat ada correction kalau nggak salah untuk memastikan bahwa ketika tesnya kecil. Nah, sekarang ini ada kasus misalkan ada dua kota A dan B, jumlah penduduk masing-masing 200-500, kemudian dilakukan pooling gitu kan, kemudian dapat bahwa kota A dan kota B yang A itu setuju ini sebanyak 120 orang, yang A dan B harusnya A dan B yang setuju banyak itu 120 dan 240 orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada beda proporsi antara proporsi orang penduduk yang setuju antara di kota A dan kota B, gitu ya. Jadi ada dua kota A dan B. Nah, kita bikin begini bentuknya. Yang setuju 120 sama 240, sedangkan jumlah penduduknya adalah 200. Sehingga proportional testnya begini, proportional test setuju dengan penduduk. Apakah dia akan ada beda atau tidak? Nah, seperti ini. Ya, hipotesisnya biasa. Ujinya apakah ada beda proporsi, tinggal sama lah. Kalau dia terima 0, kalau dia p-value-nya lebih kecil daripada alfa yang kita tentukan, ya kita tolak H0, misalkan sama aja. Kemudian uji proporsi 1 dan 2 sampel. Ya. Jadi ini apakah ada nulisnya hipotesis that the four population from which the patient were drawn have the same true population smokers. Jadi berapa bahwa dari 4 populasi kita ini kalau ini 1-2 sampel, kalau ini lebih dari 2 sampel kita mau lihat apakah proporsi dari jumlah smokers antara keempat proporsi tersebut bisa beda atau tidak antara smokers dengan patient. Tolong dicatat ya atau kalian screenshot lah ini. Oke. Kemudian kalau ini sebenarnya harusnya dari ini nggak usah ini dari HSB 2 sebenarnya uji tes independence. Apakah ada beda asosiasi antara beda dua ini kalian udah dapat belum? Chi-square test udah dapat belum? Harusnya udah dapat lah ya. Saya masihin dulu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Enggak ya? Gampang. Jadi gini, ini sih sebenarnya HSB 2 itu ada data yang saya cek dulu. Apa HSB 2? Nanti saya kirim deh kalau ada. Ada.
Oh, HSB 2 ada nih. Cek di chat, saya akan kirim HSB 2. Itu bisa digunakan buat latihan. Nah, lagi download. Udah, saya kirim. Bisa diambil. Oke. Nah, saya share screen lagi. Jadi kalau di situ itu apakah ada jadi gini, school type itu ada tipe dari sekolahnya, kemudian private dan sebagainya. Ini adalah SES, ini adalah social economic status. Apakah ada asosiasi? Bisa jadi ada kalau economic statusnya lebih tinggi, misalkan dia cenderung masuk ke private school lah, jadi sekolah-sekolah yang lebih mahal misalkan. Nah, uji independensinya itu bisa dilakukan uji chi-square. Perintahnya begitu, pakai perintah table untuk mentabulasi, kemudian chi-square test untuk melakukan uji tes. Seperti itu. Ini udah di screenshot ya, atau kalian udah ambil ya, data uji proporsi sudah. Kemudian ini apa yang untuk proporsi lebih dari 2 sampel, 2 populasi. Sudah. Ya, ini. Oke, silakan untuk dilakukan itu, tapi itu dia. Nah, untuk yang nanti di jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 2 jam. Untuk berikutnya adalah masing-masing kalian. Sebentar, saya stop screen dulu. Saya share. Sudah. Oke, ini. Silakan baca dulu. Oke, lakukan ini masing-masing individu, perhatikan. Jadi data sudah saya kirim. Jawab pertanyaan berikut ini, data diambil dari tahun 2011, kemudian ambil sampel sebanyak 75% data tersebut dengan menggunakan NIM Anda sebagai dasar pembangkitan angka randomnya. Ya, 75% saja dari situ. Kemudian lakukan eksplorasi data, deskriptif dan visualisasi dari data tersebut. Kemudian tabulasikan variabel pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan, nanti bisa dilihat. Kemudian berdasarkan tipe daerahnya, kemudian lakukan interpretasi dari situ. Kemudian kelompokkan tingkat pendidikan tersebut menjadi 4 kategori saja. Pertama adalah dasar, menengah,
atas dan juga tinggi, ya, sekolah atas kemudian tinggi, misalnya. Pendidikan tinggi. Nah, berdasarkan tabel sisilan tersebut, apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan di pedesaan dan perkotaan? Nah, itu juga lakukan interpretasinya. Kemudian, apakah terdapat perbedaan rata-rata pendapatan bersih pekerjaan utama sebulan dari tingkat pendidikan yang sudah kita kelompokkan di poin keempat. Kemudian nomor 5, jika diasumsikan variabel umur mengikuti distribusi normal dan sampel individu diambil secara acak, hitung peluang bahwa umur individu tersebut berkisar antara 8 sampai 12, lebih besar pada 13 tahun dan lebih kecil dari 15 tahun. Nah, ini kemudian buat model regresi yang menunjukkan sebab akibat antara dua variabel. Kalian pilihlah sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian yang ketujuh adalah coba ilustrasikan penggunaan DPLR ini dengan coding-coding yang setiap fungsi yang sudah diberikan, lakukan package DPLR dari data tersebut. Itu aja sih. 7. Soal yang dikumpulkan dalam bentuk markdown. Bentuk PDF dan R Markdown. Jadi ada 2 file dikumpulkan jadi satu. Enggak satu. Lupa ini. Jadi masing-masing ya, tapi dijadi satu file apa ya? Misalkan RAR gitu ya, atau zip maksudnya gitu. Jadi PDF yang sudah dijadikan, kemudian R Markdown-nya. Dan masing-masing ini pasti hasilnya akan beda-beda karena memang masing-masing punya data-datanya akan berbeda dari yang lainnya. Mungkin itu sementara nih sampai jam 8. Ada pertanyaan? Bukan jam 10 nanti ya? Pak izin bertanya. Ya, Yang nomor 7 yang DPLR itu berarti kita buat misalkan filter, terus kita buat sendiri. Ya, bikin kamu sendiri aja masing-masing sendiri. Itu ilustrasi masing-masing aja. Yang penting semua kalau join misalkan kamu split aja jadi beberapa gitu. Tabel berapa fungsi kemudian di-join kan. Kasih Pak. Ya. Nah, Rijalus. Sudah belum? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kamu tuh orang ceramah ke sono madep ke sini. Orang tuh kalau ceramah madepnya ke ceramah dong, kalau ikut ceramah. Sambil dengerin, Pak. Itu malah membelakangi ceramah itu, ya nggak? Sambil dengerin aja, Pak. Foto dia kan, itu UAS kan ya? Oke, makanya dia orang yang ceramah di belakang, dia malah membelakangin. Oke, siapa itu? Ada lagi pertanyaan? Sita, serius banget Sita ngeliat gambarnya. Lukman, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Alita. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Iza, Pak. Mana? Iza, Pak. Ya. Yang ini, Pak, kuisnya itu termasuk responsi atau gimana ya, Pak? Ya, masukin ke dalam itu aja. Masukkan ke dalam yang jam 10 nanti kan? Oh iya. Ya. Oke, masih Pak. Sudah? Coba cek. Emir, mana Emir? Datanya udah download ya? Udah kalian download ya? Emir, ada pertanyaan Emir? Pak, mau tanya Pak. Ya.
ini kan pakai data SONAS Pak ya. Ya, Nah, itu kan ada variabel-variabelnya itu nggak ada keterangan Pak, deskripsi gitu Pak. ada dong. Ada di datanya ada dong. Ya kan variabelnya ada B5 TTL kayak B5 Iya. dan itu. Di data itu harusnya ada, kamu cek deh. Bentar, Pak. Oh iya Pak. Di labelnya Pak ya? Hah? Di labelnya Pak ya? Ada, ya nggak? Iya Pak, baru. Oke. Kamu ngetes saya, John? Bukan Pak, saya itu nyari juga Pak. Ya, Baru oke. ketemu. Ada? Yul, udah Yul? Kayaknya saya mau liatin Aisyah, masih bingung nih Aisyah kelihatannya. Gimana Aisyah? Lagi nyoba masukin datanya Pak ke R. Oh iya, udah. Oke, coba Arina udah? Masukin datanya. Kalau Agnes kelihatan udah selesai tadi. Masih kenapa, Arina? Masih nyoba di R juga, Pak. Jadi R. Yang kelihatan santai tuh Agnes tuh, santai dia tuh udah selesai kelihatannya tuh. Joyce lagi di kantor, Joyce. Oke, Yaski. Yaski lagi main game kelihatannya itu, serius banget. Lagi buka juga, Pak. Oh, itu tuh dipanggil tuh, kata mau pergi tuh, klakson tuh dia tuh, mobil. Oke, kalau gitu kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Nah, ya it's up to you. Nah, ya kalau saya jelasin semua, saya jelasin nanti kan. Hanya ada missing kan? Iya, dipikir lah. What is your suggestion? Right? Oke. Itu aja, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan lagi? Last. Biar kalian fokus untuk ngerjain ini. Izin bertanya lagi Pak. Ya, Berarti yang tadi yang tentang proporsi digabung juga atau kayak gimana ya Pak? gak usah, proporsi kamu kerjakan sendiri aja. Oh, oke. Sendiri. Ah, nggak usah dimasukin. Kamu itu bisa lah. Masih Pak. Oke. Ada lagi? Ben. Aldo kemana Aldo? Nggak kelihatan gambarnya. Aldo ada? Ada Pak. Ada Pak. Ini nih 2218100429. Siapa ini? Siapa? Kakak, Pak. Oh, Gaga. Ya. Oke. Udah ya, ada pertanyaan? Kalian bisa kerjakan? Oke, itu ya mungkin terima kasih. Tunggu hasil jam 10 nanti sebagai responsi. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Untuk minggu depan, PR-nya, nah terakhir, wah ada PR juga, kata Kira langsung garuk-garuk kepala deh. PR-nya tetap masing-masing. Tugas kelompoknya deh, kelompok, catat ya, kelompok adalah kalian review artikel yang menggunakan implementasikan bootstrap namanya. BOOT strap, jadi kayak boot ya, sepatu bootstrap itu buat naik itu, bootstrap namanya. Review artikel tersebut, jadi judulnya apa, kemudian siapa yang menulis, kemudian isi tujuannya apa, metodenya hasilnya seperti apa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak, satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak, satu halaman aja. Judulnya ini bootstrap dipakai untuk apa, atau bootstrap itu apa sendiri gitu. Meskipun belum diajari, tapi kalian coba review dulu bootstrap itu untuk apa. Jangan yang sulit-sulit, yang simpel-simpel aja artikelnya. Tapi itu untuk minggu depan, nggak usah dikumpulkan jam 10 ya. Lukman pengen dikumpulkan, jangan Man. Ya, minggu depan aja Man.
Oke, terima kasih. Itu aja tugasnya. Kalau ada pertanyaan, kita bisa WA via PJ-nya nanti kalau memang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Semoga sukses dan salam sehat. Pagi, Pak. Salam. Pagi, Pak.